Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayuningsi dari kelas IPA C NPM 031. Saya di sini akan menjelaskan tentang LKPD dengan menggunakan guided inquiry. Nah, saya di sini menggunakan materi konsep lapisan bumi dan bencana kelas 7 untuk SMP. Nah, saya di sini menggunakan beberapa kompetensi inti, yaitu yang pertama, kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial yang dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sikap yang dilakukan sepanjang pembelajaran. Kemudian kita ke kompetensi dasar. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu menjelaskan gempa bumi. Lalu tindakan yang dilakukan itu apa saja. Kemudian mengomunikasikan upaya pencegahan atau pengurangan dampak dari bencana. Lalu siswa itu melakukan praktikum tuh dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu satu, menjelaskan fenomena gempa bumi beserta contohnya, memahami penanggulangan risiko dan dampak bencana alam. Kemudian kita lanjut ke tujuan pembelajaran praktikum ini, yaitu siswa dapat menjelaskan hasil pengamatan dari proses terjadinya bencana alam. Kemudian kita ke materi. Materi di sini gunanya untuk memberikan sebuah pemahaman awal kepada siswa tentang apa yang akan mereka lakukan dalam praktikum. Ya, jadi itu kayak siswa tuh merasa ini toh materi yang akan saya lakukan dalam praktikum. Nah, di sini ada materi tentang gempa bumi. Gempa bumi di sini itu dibagi menjadi dua macam. Ada gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Nah, gempa bumi sendiri itu banyak terjadi di Indonesia. Misalnya di daerah Aceh, Pandalarang atau daerah lainnya. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan video. Video di sini kita menggunakan video tentang bencana alam, atau kita memperlihatkan sebuah video kepada siswa tentang terjadinya atau saat terjadinya gempa di daerah tersebut. Nah, jadi siswa akan mempunyai pandangan atau pendapat saat melakukan praktikum nanti. Nah, lalu langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa yaitu pertama, orientasi. Orientasi di sini itu kita memberikan suatu masalah kepada siswa tentang suatu bencana. Nah, di sini ada beberapa gambar yang menggambarkan tentang permasalahan yang terjadi. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini itu siswa akan membuat sebuah rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang dibahas. Kemudian ke hipotesis. Setelah melakukan kegiatan saluran 2, siswa akan mencari apa saja hipotesis yang ada
dalam permasalahan tersebut. Yang keempat itu mengumpulkan data. Nah, siswa dapat mengumpulkan data dari berbagai media, misalnya seperti buku atau media lainnya. Lalu tabel pengamatan di sini ada beberapa macam. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian itu ada analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh siswa. Kemudian membuat kesimpulan. Nah, dari data yang diperoleh, siswa akan menarik sebuah kesimpulan. Kemudian ke evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita akan menguji kemampuan siswa dalam memahami sebuah materi atau permasalahan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.